our commitment to sustainability and innovation. With 9 faculties and 1 graduate program, UNES bridges every dream, providing unlimited potential development. Supported by international class study programs, we provide opportunities for the young generation to study in various parts of the world. International students are clear evidence of our commitment to global excellence. Achieving international reputations, educational excellence, and conservation insight. Perubahan menjadi PTNBH membuat Universitas Negeri Semarang lebih fleksibel dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga kita bisa berkontribusi optimal untuk bangsa dan negara tercinta. 9 faculties and 1 postgraduate school are bridges for young Indonesians to realize their dreams. Faculty of Education and Psychology, Faculty of Languages and Arts, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Sports Science, Faculty of Economics and Business, Faculty of Law, and the youngest, Faculty of Medicine. Sheep? Yeah, I do love Ginger, but I'm mighty partial to old Annabelle here. She's a real trooper, you know. Ginger in the Middle Ages. Luckily, intrepid explorer Marco Polo came along. Marco! Polo! Marco! Polo! Anyone else play this, or am I the only one?
Anyway, Marco Polo brought ginger back to the masses in the Middle Ages by establishing brand new trade routes with the Far East. And along with black pepper and cinnamon, it became one of the most traded spices of the 13th and 14th centuries. During this time, the upper crust were known to overindulge while eating. And so ginger tea and biscuits were often served to help balance their ailing tummies by relieving indigestion. Gingerbread man origins. Now, the prevalent myth is that Queen Elizabeth I Pencernaan jadi lancar, badan pun terasa ringan, anti-inflamasi dan antioksidan, jaga tubuh tetap bugar. Dari dulu hingga kini, jahe selalu jadi primadona. Jahe merah warnanya pekat, gajah besar mudah didapat. Jahe putih mungil lincah, semua hebat tak ada yang kalah. Aroma khasnya tercium, bikin hati jadi riang. Sensasi pedas yang menyenangkan, jahe memang juara. Oh Ginjuro, sang penangkal sokau pedas menghangatkan. Singero, si pengharum, berani juga tak ketinggalan. Jahe merah Gajah Prit, beda bentuk sama khasiat. Sejuta manfaat di jahe, rimpah ajaib takkan sirna.
2018 mempertimbangkan pemberian jahe sebagai pilihan obat non-farmakologis untuk mengurangi mual pada ibu hamil dengan level B. Di mana jahe dapat menghambat reseptor 5-HT yang merangsang mual dan muntah sehingga dapat digunakan untuk mengurangi mual dan muntah selama kehamilan, pasca operasi SC maupun untuk mengurangi mual dan muntah selama pengobatan kemoterapi yang efektivitasnya hampir mirip dengan metoclopramid dan vitamin B6. Jahe dapat digunakan dengan dosis 250 mg 3 kali sehari hingga maksimal 1.500 mg untuk membantu mengatasi mual dan muntah selama kehamilan. Saluran pencernaan. Nah, jahe dapat membantu melindungi kerusakan mukosa lambung dan meredakan peradangan pada saluran cerna. Selain itu, jahe juga punya efek antimikroba yang dapat membantu membunuh bakteri jahat seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Streptococcus mutans. Nah, untuk melindungi saluran pencernaan dapat menggunakan jahe segar sekitar 1-2 gram, lalu diparut dan diminum, atau jahe kering sebanyak 250 mg 3 kali sehari untuk membantu melindungi saluran pencernaan kita. Jantung. Jahe juga dapat ini adalah suatu umbi-umbian ya, suatu proses, suatu bahan makanan dan juga suatu bahan dasar obat. Kalau zaman dulu itu jahe, temulawak dan kawan-kawan umbi ini dipercaya ada khasiat untuk nyeri lambung, sakit kepala ataupun luka di kaki gitu. Di bahan makanan pun juga sebagai rasa pedas. Nah, rasa pedas di jahe ini timbul karena memang ada senyawa keton di dalamnya. Dan manfaat jahe ini dipercaya ada dampak positif untuk lambung dan usus, sehingga salah satu dampak positif dari jahe itu bisa mengurangi morning sickness, bisa mengurangi mual muntah, dan juga bisa mengobati rasa nyeri dan pusing. Begitu banyak literatur dan begitu banyak omongan di luar sana ya, maksudnya yang omongan di luar sana itu adalah paradigma dan juga omongan non medis, seperti apakah jahe bisa mengobati kanker, apakah temulawak, kacang-kacangan, umbi-umbian bisa mengobati kanker. Itu sebenarnya masuk dalam kategori herbal. Nah, dalam segi medis, herbal itu memang belum diketahui khasiatnya. Namun, di beberapa penelitian, memang jahe dipercaya bisa mengurangi atau mengkompresi jumlah sel-sel kanker dalam tubuh. Walaupun penelitian tetapnya itu belum ada. Untuk memastikan Satu, gangguan pencernaan. Jangan pernah mengonsumsi jahe dalam keadaan perut kosong. Efek samping jahe yang paling umum terjadi adalah gangguan pencernaan. Alasannya, jahe dapat menyebabkan lambung terstimulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan. Batas maksimal dalam mengonsumsi jahe adalah 5 gram per harinya. Dalam beberapa kasus, jahe yang sebenarnya bisa mengatasi diare justru dapat memicu sering buang air besar jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Dua, iritasi mulut.
ada makanan yang menyebabkan alergi saat dikonsumsi. Hal ini disebut sindrom alergi mulut.